Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 3B. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap kompak bersama ayah bunda di rumah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Baiklah anak-anak, nah selanjutnya langsung saja kita akan menyimak tentang cerita dari petani yang baik hati. Nah, apa saja isinya? Coba kalian simak bacaan berikut ini. Hai anak-anak, nah selanjutnya kita akan bahas tentang cerita petani yang baik hati. Nah, paragraf pertama. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat burung pipit itu, ia lepaskan kembali ke alam bebas. Nah, lanjut, paragraf kedua. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikan kepada petani itu. Setelah itu burung itu pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Nah, lalu paragraf ketiga, besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar, akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Lalu paragraf 4. Pada saat ia membelah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilau. Petani itu sangat merasa kaget, bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua, ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir, ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Wah, sangat unik sekali ya kalau kita menemukan buah semangka seperti ini. Nah, paragraf terakhir. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Wah, seru sekali ya ini cerita dongeng dari petani yang baik hati ini ketika dia menolong seekor burung pipit. Nah, burung pipit itu membalas dengan biji tanaman semangka yang setelah itu ditanam oleh pak petani dan menghasilkan tadi ketika dibelah buah pertama keluar emas, terus juga ada bangunan, lalu pekerjaannya juga ya. Baiklah. Nah, anak-anak, sekarang coba buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati ini. Nah, dari cerita yang tadi Pak Firman jelaskan dari paragraf 1 sampai 5, kalian mungkin sudah bisa menggambarkan alur atau ceritanya bagaimana. Nah, selanjutnya kalian buatlah cerita tadi dibuat ke gambar cerita. Nah, oke. Jadi tadi misalkan paragraf 1 kalian gambarkan seperti apa, lalu paragraf kedua kalian gambar juga seperti apa, dan seterusnya. Nah, jadilah nanti sebuah gambar cerita. Oke? Baiklah anak-anak, nah coba kalian tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati ini, apa saja pesannya ya. Dan tuliskan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani tadi. Oke? Baik, selamat mengerjakan. Nah, baiklah anak-anak. Nah, kita kembali lagi di cerita Dayu dan Siti. Nah, kali ini Dayu dan Siti ini mereka sedang berkunjung di perkebunan buah manggis. Nah, di mana Dayu memiliki buah manggis yaitu 540 buah. Nah, sedangkan Siti yaitu memiliki 590. Nah, sama seperti pembelajaran kemarin. Nah, kita akan mencari total jumlah keseluruhan dari buah yang dimiliki oleh Dayu dan Siti. Oke, langsung saja kita masuk di proses pengerjaannya. Baik, perhatikan tabel di belakang Pak Firman ini. Nah, anak-anak, pertama kita masukkan jumlah buah manggis yang dimiliki oleh Dayu. Nah, di mana Dayu itu memiliki tadi 540 ya buah manggis. Nah, selanjutnya Siti memiliki 590
590. Nah, 590, 540 milik Dayu. Nah, selanjutnya jangan lupa kita garis dulu dan berikan tanda tambah atau lambang bilangan untuk penjumlahan. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Nah, di sini 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, lalu 4 ditambah 3. 4 ditambah 3. Maaf, salah lagi. 4 ditambah 9. Oke, 4 ditambah 9. Nah, 9 ditambah 4. 9, 10, 11, 12, 13. Nah, oke. Turunkan 3 di sini ya, karena bilangannya ada 2 sedangkan di depannya masih ada bilangan, kita turunkan. Nah, kita simpan satunya ke atas 5 sini. Nah, 3-nya kita letakkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya 1 ditambah 5. Nah, 1 ditambah 5. Nah, 1 ditambah 5, 6. Lalu 6 ditambah 5 itu 11. Jadi turun adalah 11. Nah, langsung saja diturunkan 11 karena sudah tidak ada bilangan di depannya. Jadi hasilnya adalah 1130 ya. Nah, nolnya adalah satuan, 3-nya puluhan, satunya ada ratusan, dan satu yang paling di ujung adalah ribuan. Nah, perlu kalian ketahui juga di sini bahwa sifat dari penjumlahan juga disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran, sama saja ya. Nah, kalau misalkan kalian tadi meletakkan 540 di atas lalu 590 di bawah, kita tukar ke atas, tetap hasilnya penjumlahannya adalah 1130. Nah, itulah dari sifat komutatif dari penjumlahan tentunya ya. Bisa kalian tukar-tukar, hasilnya sama saja. Oke. Baiklah, itulah penjelasan dari penjumlahan tentang buah yang dimiliki oleh Dayu dan Siti. Baiklah anak-anak, berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Tetapi kalian jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video terbaru dari channel Kelas Mandiri tentunya ya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bundanya yang sudah mendampingi kalian belajar hari ini. Baiklah, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.